Temde Official Pandaan memberikan 10 pelajaran beracun yang perlu Anda lupakan. Langsung ke pengejaran. Kita semua telah dipengaruhi oleh masa muda kita, apakah itu baik atau buruk, kita semua memiliki pelajaran beracun yang kita pelajari sepanjang jalan yang memengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia dan dalam beberapa kasus bahkan membuat kita merasa buruk tentang diri kita sendiri. Tidak dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu, Anda dapat mulai membentuk masa depan Anda hari ini. Berikut adalah daftar pelajaran beracun yang perlu Anda lupakan sehingga Anda dapat memulai dengan perspektif baru tentang kehidupan. Nomor 1, Anda harus selalu bersikap baik dan menghindari konflik atau konfrontasi. Meskipun benar bahwa Anda sering dapat menghindari konflik dengan bersikap baik, hal itu tidak selalu mungkin atau bahkan diinginkan untuk melakukannya. Sebenarnya ketika dihadapkan dengan masalah atau masalah, biasanya membantu untuk mengatasinya secara langsung. Demikian juga Anda mungkin menemukan bahwa jika Anda membiarkannya saja, hal itu akan menjadi lebih buruk dan orang lain akan merasa buta ketika Anda akhirnya harus mengatasi masalah tersebut. Lebih memahami dan berempati dengan orang lain. Menghindari konflik dapat mengarah pada menghindari konfrontasi dan situasi yang menantang, sama sekali yang dapat mencegah pertumbuhan dan perubahan. Nomor 2, Anda harus selalu kuat dan tidak pernah menunjukkan kelemahan. Mudah menginternalisasi gagasan bahwa Anda harus kuat dan tidak menunjukkan kelemahan atau kebenaran. Perjuangan adalah bahwa kita semua memilikinya. Semakin cepat Anda menerima ini, semakin cepat Anda dapat berhenti menyalahkan diri sendiri karena merasa tidak aman atau lengah. Momen ini sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap orang memiliki waktu di mana mereka merasa seperti mereka. Anda tidak cukup baik atau tidak pantas mendapatkan sesuatu, tetapi berpura-pura seperti perasaan itu tidak ada dapat menyebabkan beberapa konsekuensi serius. Tidak apa-apa menjadi rentan. Anda dapat membiarkan orang lain mendukung Anda tanpa merasa gagal, jadi izinkan diri Anda untuk menjadi manusia. Nomor 3, Anda bertanggung jawab atas emosi dan perilaku orang lain. Anda mungkin telah diajari pelajaran beracun ini di beberapa tahun cara, tetapi pesan yang mendasarinya adalah sama jika orang lain marah atau cemas. Itu karena sesuatu yang Anda lakukan atau tidak lakukan dia mengarah pada perasaan bersalah dan kesal. Anda merasa harus berjalan di atas kulit telur di sekitar orang-orang tertentu atau seperti Anda untuk meminta maaf atas semua yang salah. Sekarang saya tidak mengatakan Anda tidak dapat berdampak pada orang lain. Tentu saja Anda dapat, misalnya Anda dapat menginspirasi mereka untuk bertindak, mendorong mereka untuk sukses dan mencoba membantu mereka melihat sesuatu dari perspektif baru, tetapi bagaimana caranya mereka merasa dan bertindak pada akhirnya terserah mereka. Begitu Anda menyadari bahwa Anda tidak bertanggung jawab atas emosi dan perilaku orang lain, menjadi lebih mudah untuk bersikap lebih baik terhadap mereka dan Anda. Nomor 4, Anda harus memprioritaskan pendapat orang lain daripada pendapat Anda sendiri. Tidak sulit untuk tersesat dalam pendapat orang lain. Rasanya Anda tidak didengar atau dilihat sehingga Anda mulai percaya bahwa orang lain tahu lebih banyak daripada Anda di beberapa kasus yang mungkin benar, tetapi dalam banyak kasus mungkin tidak. Dan ketika Anda memprioritaskan pendapat orang lain daripada pendapat Anda sendiri, pada dasarnya Anda mengatakan bahwa pemikiran mereka lebih penting daripada pendapat Anda. Anda memiliki hak yang sama untuk memiliki pendapat seperti orang lain, jika berbeda dengan mereka. Nomor 5, nilai Anda didasarkan pada harta benda Anda. Harta benda adalah hal yang baik. Mereka dapat memberi kita rasa nyaman atau aman dan meningkatkan kualitas hidup kita, tetapi mereka tidak menentukan siapa kita sebagai manusia. Bukan apa yang Anda kenakan atau mobil apa yang Anda kendarai. Nilai Anda tidak ditentukan oleh berapa banyak uang yang ada di rekening bank Anda, di mana ukuran rumah Anda. Nilai karakter dan tindakan kita menentukan kita, dan itu bukan hal-hal yang dapat dibeli. Mereka datang dari dalam. Nomor 6, emosi negatif harus ditekan. Ketika datang ke emosi kita, penting untuk memahami bahwa sangat normal untuk merasakan berbagai hal yang berbeda. Kita tidak bisa bahagia sepanjang waktu dan kita seharusnya tidak berharap menjadi konyol untuk berpikir. Kita harus memiliki pola pikir positif non-stop yang hanyalah perasaan marah yang tidak realistis.
Kesedihan dan kekecewaan adalah bagian dari pengalaman manusia meskipun tidak menyenangkan untuk mengalami emosi ini. Anda perlu memberi diri Anda izin merasa mereka mencoba untuk menekan atau mengabaikan perasaan negatif. Hanya membuat mereka lebih kuat dan itu dapat berdampak negatif pada kesehatan mental Anda. Nomor 7. Kegagalan tidak dapat diterima atau memalukan. Dalam masyarakat di mana mereka yang sukses sering dipandang lebih berharga dan terhormat daripada mereka yang tidak gagal bisa merasa seperti tamparan keras di wajah, tapi coba tebak hidup ini penuh dengan tantangan dan beberapa jika tantangan itu akan terjadi ketika Anda merasa tidak siap dan tidak apa-apa. Apa yang tidak baik adalah merasa kegagalan tidak dapat diterima atau memalukan. Sebenarnya kegagalan adalah bagian dari proses belajar, tumbuh dan berkembang. Jika Anda tidak pernah gagal dalam segala hal, Anda mungkin tidak mendorong diri Anda cukup keras. Nomor 8. Mengungkapkan kebutuhan atau batasan Anda adalah egois. Ide ini tidak hanya mendorong kita untuk menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan kita sendiri, tetapi juga menyiratkan bahwa kita harus rela mengorbankan kenyamanan dan kesejahteraan mereka untuk membuat orang lain bahagia. Sayangnya hal ini dapat menyebabkan bertahan dengan situasi yang tidak sehat dan bahkan hubungan yang kasar. Karena Anda merasa tidak pantas mendapatkan yang lebih baik, Anda juga dapat mengorbankan kebahagiaan, kesehatan Anda dan bahkan keselamatan Anda untuk orang lain. Anda mengutamakan diri sendiri, Anda memiliki lebih banyak energi dan antusiasme untuk semua orang lain dalam hidup Anda, terutama mereka yang paling dekat dengan Anda. Saat Anda tidak terkuras oleh perasaan seperti keset, Anda dapat memberikan diri Anda lebih bebas. Nomor 9. Masalah kesehatan mental adalah tanda kelemahan atau kurangnya kemauan. Sayangnya banyak orang menghadapi stigma atau rasa malu ketika membahas masalah kesehatan mental. Ini bisa sangat merusak seseorang. Kesehatan mental penting untuk dipahami bahwa masalah kesehatan mental sama validnya dengan masalah fisik yang dapat memengaruhi siapa saja. Dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti genetika, stresor lingkungan, trauma, atau kombinasi dari semua hal ini. Kondisi kesehatan mental tidak ada hubungannya dengan keberadaan lemah atau kurang kemauan. Dan menyadari perlunya menerima bantuan sebenarnya adalah tanda kekuatan dan keberanian yang besar. Nomor 10. Anda harus selalu mengikuti norma atau harapan masyarakat. Kita hidup di dunia di mana kita terus-menerus dibombardir dengan pesan yang memberitahu kita bagaimana kita harus berpikir, bertindak, dan hidup. Mudah untuk melupakan bahwa kita semua adalah individu dengan seperangkat nilai dan minat kita sendiri dan keyakinan. Sayangnya banyak orang akhirnya mengikuti norma-norma sosial yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai pribadi mereka. Mereka mungkin ditekan untuk melakukan sesuatu karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan atau karena itu adalah apa yang dilakukan orang lain. Mereka mungkin takut untuk melepaskan diri dari status quo meskipun itu berarti bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri, tetapi tidak ada salahnya melangkah keluar dari batas norma sosial dan membuat pilihan yang mencerminkan keyakinan Anda. Anda tidak harus mengikuti orang banyak jika Anda merasa tidak benar untuk berdiri untuk diri sendiri. Dan keyakinan Anda bisa menjadi pengalaman yang kuat yang membantu Anda mengembangkan rasa percaya diri yang lebih kuat. Seperti virus yang sudah terprogram ke dalam pikiran Anda sejak dini, jadi tidak cukup hanya dengan melupakannya atau mencoba mengabaikannya. Anda perlu ambil tindakan dan program ulang pikiran Anda dengan pesan positif yang pada akhirnya akan menimpa pesan negatif jika menurut Anda. Video ini bermanfaat, berikan jempol dan bagikan dengan teman Anda agar kami dapat terus membuat mereka untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain. Dan terima kasih telah menonton.